Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Putra Encika. Dan saya Siti Umi Kalsum, perwakilan dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan gagasan kami dengan judul DI2GRY, Drone Innovation in the Agriculture Industry, sebagai sistem teknologi 4.0 pertanian dalam upaya menuju ekonomi kreatif Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi di era revolusi industri 4.0, sangat menguntungkan di berbagai daerah, seperti benua Eropa dan benua Amerika. Industri 4.0 itu sendiri merupakan perkembangan dari industri 3.0 yang memusatkan pada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di Indonesia mencakup berbagai bidang, yaitu manufacturing, smart cities, home automation, logistik, smart building, energy, environment, and agriculture. Namun, perkembangan teknologi belum bisa memaksimalkan di bidang pertanian di Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah petani mencapai 44% dari jumlah keseluruhan pekerja di Indonesia, atau mencapai 46,7 juta jiwa berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2009. Seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk di Indonesia selalu meningkat. Hal ini mengakibatkan lahan pertanian banyak dijadikan sebagai pusat permukiman penduduk. Minimnya jumlah produksi mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat tidak terpenuhi, serta perekonomian Indonesia menurun. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian dengan maksimal mampu meningkatkan perekonomian kreatif di Indonesia. Teknologi juga mampu meningkatkan minat anak muda untuk berinovasi dan memberikan perhatian lebih terhadap bidang pertanian. Salah satu inovasi teknologi dalam bidang pertanian yang mampu meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia adalah pesawat nirawak atau sering disebut sebagai drone. Drone pertama kali ditemukan oleh Nikola Tesla dari Amerika pada tahun 1915. Drone yang merupakan sebuah mesin terbang tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control. Drone menggunakan IoT, Internet of Things, and AI, Artificial Intelligence, merupakan teknologi inovatif yang membantu banyak masyarakat. Pada awalnya, drone hanya digunakan pada bidang militer, yaitu sebagai pembawa senjata dan juga penyerangan. Namun kini, drone juga digunakan pada bidang yang lainnya, seperti fotografi dan videografi, pengantar barang, pengawasan lalu lintas, pemetaan wilayah, dan juga pertanian. Pemanfaatan drone dalam bidang pertanian. 1. Pemeliharaan tanaman. Di sini drone dapat mengendalikan hama dan penyakit dengan cara menyemprotkan pestisida. Selanjutnya itu pemupukan. Drone dapat menyebarkan pupuk di lahan. Kedua, foto udara. Drone dapat menganalisis adanya perbedaan tekanan udara yang dapat membahayakan lahan. Ketiga, analisis kebun. Drone dapat menganalisis di bagian mana tanaman yang terjangkit hama dan penyakit sehingga langsung dapat diantisipasi. Yang keempat, penanaman. Drone dapat menyebarkan biji di lahan dengan lebih cepat, lebih hemat, dan tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang kelima, sensor irigasi. Drone dapat dimanfaatkan untuk sensor irigasi tanaman. Produktivitas pertanian di Indonesia. 1. Kemampuan. Berdasarkan data dari PT Agrodrone Indonesia, penggunaan drone dapat mencapai luas hingga 52 hektar per hari, sedangkan secara konvensional hanya mencapai 0,33 hingga 1 hektar per hari. Penggunaan ini dapat berupa penyiraman, pemupukan, dan penanaman. Yang kedua, kondisi lahan. Drone dapat beradaptasi dengan segala kontur tanah. Selain itu, kecepatan drone membuat jarak bukanlah hambatan. Yang terakhir, tanaman tak akan rusak terinjak oleh kaki. Yang ketiga, hemat. Cairan yang digunakan oleh drone ini lebih halus, merata, dan mudah diserap, sehingga tidak perlu lagi membeli pestisida. Yang keempat, aman. Penyemprotan pestisida secara langsung tentu dapat memberi efek samping kesehatan. Yang kelima, efisiensi. Penggunaan drone dapat
dengan efisiensi 52 hingga 157 kali. Yang terakhir, data. Drone dilengkapi dengan software untuk menyimpan data seperti hasil dari analisis kebun. Perbandingan efisiensi antara sistem drone dan sistem konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut. Dari berbagai perspektif proses penanaman, sistem drone terlihat jauh lebih efisien, dimulai dari waktu yang lebih cepat, energi atau tenaga kerja yang lebih sedikit, biaya yang minim karena pestisida, serta pembiayaan tenaga kerja lebih sedikit, dan air yang digunakan dalam penyemprotan pestisida tidak banyak terbuang. Masalah dan solusi. Berikut beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan drone. Yang pertama, kebanyakan orang tidak ingin memulai hal baru karena mereka terbiasa dengan cara lama yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Yang kedua, penggunaan dan pengendalian drone membutuhkan keahlian khusus sehingga banyak orang yang belum tahu caranya. Yang ketiga, harga drone yang tergolong masih sangat mahal. Selain itu, juga ada solusi dari permasalahan. Yang pertama itu, seminar untuk pelatihan drone. Kita dapat mengajak orang-orang yang telah ahli dalam penggunaan drone untuk mengajarkan kepada para petani di pedesaan. Yang kedua, seminar manfaat penggunaan drone. Kita dapat memberikan penjelasan apa sih manfaat dari menggunakan drone ini sehingga orang-orang akan tertarik untuk menggunakan drone. Yang ketiga, karena harga drone yang mahal, kita dapat mengatasinya dengan cara kerjasama antara para petani dan lembaga penyedia drone. Nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan ketentuan. Hasil produksi pertanian oleh teknologi drone tidak kalah dengan hasil produksi secara konvensional. Bahkan, proses perawatan menggunakan drone dapat lebih detail dibandingkan dengan kerja manusia, seperti pengecekan di area yang sempit dan berbahaya. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan drone di bidang pertanian sangat membantu pekerjaan manusia. Pemanfaatan teknologi jauh lebih efektif dan efisien. Dengan hasil produksi yang maksimal, akan mendukung perekonomian serta perindustrian masyarakat dan negara Indonesia. Mari manfaatkan teknologi guna menciptakan ekonomi kreatif Indonesia. Sebab Bung Karno pernah berkata, hidup dan mati sebuah negara ada di tangan sektor pertanian negara tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.